Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi kelas 12 yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum sampai ke materi lebih jauh tentang pemahaman qada dan qadar, kita akan coba untuk membahas dulu tentang pandangan qada dan qadar menurut kaum Jabariyah atau kaum fatalis atau predestination. Mereka menyatakan bahwa perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah. Dan manusia tidak memiliki kemerdekaan untuk melakukan perbuatan itu. Jadi perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadarnya Allah. Pendapat ini bukan tidak beralasan karena mereka punya pendapat kalau manusia dapat berbuat berarti dia akan menjadi sekutunya Allah. Karena Allah sebagai Khalik, kalau kita menciptakan kerja, kita pun menjadi sekutunya Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, tidak ada bencana yang menimpa bumi dan dirimu kecuali Allah sudah tetapkan di dalam buku sebelum kami wujudkan. Kemudian yang kedua adalah kaum Qadariyah atau free will and free act. Mereka menyatakan manusia memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sehingga manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk melakukan perbuatan apapun. Mereka juga punya alasan. Yang pertama, kalau perbuatan diciptakan Tuhan untuk apa? Ada perintah, ada surga, ada neraka. Dan Quran surat Al-Kahfi ayat 9 Allah berfirman, katakanlah kebenaran datang dari Tuhanmu, barang siapa yang beriman, berimanlah, dan barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Dari kedua pendapat tadi, sepertinya ini sesuatu hal yang bertentangan. Oleh karena itu, kita coba kaji dan kita analisis tentang gimana sebenarnya pemahaman qada dan qadar itu. Pengertian qada dan qadar. Menurut bahasa qada artinya hukum atau ketetapan. Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 65, juga berarti kehendak, ada di Quran surat Ali Imran ayat 47, bisa juga berarti menjadikan, Quran surat Fussilat ayat 17, sedangkan qadar berarti ukuran, ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, dan keputusan ada di Quran surat Al-Mursalat ayat 23. Menurut istilah, qada adalah sesuatu ketetapan Allah untuk makhluknya, sedangkan qadar adalah keputusan Allah untuk makhluknya. Dan qada serta qadar biasanya disebut dengan kata takdir. Nah, macam-macam takdir. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah dan pasti terjadi sehingga manusia tidak mempunyai kesempatan untuk merubahnya seperti kematian, hari kiamat, dan lain-lain. Kemudian takdir mu'alaq adalah takdir yang digantungkan kepada ikhtiar dan kemampuan yang ada pada manusia sehingga manusia itu bisa mengubahnya sendiri seperti yang namanya kebodohan, kemudian yang menjadi seperti kemiskinan. Nah, ini bisa kita ubah dengan ikhtiar kita. Adapun analisis tentang qada dan qadar. 1. Ketentuan dan ketetapan yang ada di alam ini tidak berubah sesuai dengan kehendaknya Allah yang disebut dengan sunatullah. Sedangkan untuk manusia, ketetapan Allah itu disertai dengan keistimewaan manusia yaitu akal. Di mana fungsi akal itu, satu, ketetapan dan ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia ada yang dapat diubah dan tidak ada yang diubah, tidak ada yang bisa diubah dengan akalnya. Kedua, manusia bisa memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Untuk memilih, Allah tunjuki dua jalan yang benar dan jalan yang salah. Sehingga kalau memiliki jalan yang benar pasti selamat, dan yang memilih jalan yang salah itu pasti celaka. Untuk mengimani qada dan qadar Allah, maka harus dilengkapi dengan satu, ilmu pengetahuan, karena ini makanannya akal. Dengannya tahu ketetapan dan aturan Allah, dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kedua, ikhtiar atau kasab, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Kemudian yang ketiga, berdoa. Dan yang ketiga, tawakal, yaitu menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha.
Dengan memperhatikan ketiganya, maka ayat yang sepertinya bertentangan di awal harusnya bisa disatukan pemahamannya sehingga ada ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, akan tetapi ada ketentuan dan ketetapan Allah yang dapat diubah atau dipilih oleh manusia karena manusia mempunyai akal pikiran seperti jodoh, rezeki, surga, dan neraka itu pilihan yang harus diikhtiarkan, ditawakalkan dengan doa. Sekian materi tentang kode dan kodar Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.